Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 dari kelas SDMA yang terdiri dari Alwan Takasya Ditama, Fatih Kusyoya Aimsa, Muhammad Fauzan Aditya, Nandika Raffiatalah, dan saya sendiri, Evanza Narendra Pradipta, akan menjelaskan mengenai studi kasus dari perusahaan kami, yaitu PT Betamart. Oke, untuk konten dari PT kami, yang pertama ada company profile dan modul-modul yang dapat dilihat seperti berikut. Oke, next. Oke, untuk company profile, PT Betamart adalah perusahaan retail yang berbasis di Indonesia untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan menyediakan produk berkualitas tinggi untuk segala lapisan masyarakat. Sebagai perusahaan yang berorientasi pada pelanggan, PT Betamart ini nggak hanya fokus pada keberagaman produk yang ditawarkan, tapi juga pengalaman belanja yang nyaman. Dengan jaringan yang terus berkembang di seluruh Indonesia, Betamart hadir untuk menjadi solusi belanja praktis bagi masyarakat. Oke, next. Oke, selanjutnya untuk saya sendiri akan menjelaskan modul attendance, training, orientation, dan transfer. Untuk modul attendance, eh, pertama-tama dilakukan check-in oleh employee, lalu employee melakukan pekerjaan seperti biasa, dan jika dirasa sudah selesai mengerjakan pekerjaannya, akan melakukan check-out. Check-out ini akan menghasilkan informasi jam kerja dan bisa dianalisis oleh HR manager untuk dilakukan perhitungan gaji seperti pokok dan overtime. Selanjutnya untuk modul training, ini untuk dilakukan pelatihan. Untuk pertama-tama dari training spesialis akan membuat program trainingnya, lalu akan mengonfirmasi program training yang dilaksanakan. Lalu akan mengirim email pemberitahuan ke peserta dan akan diterima oleh para peserta divisi trainingnya. Lalu dari konfirmasi program trainingnya, sales trainer akan membuat slide materi dan membuat pertanyaan kuis. Lalu training spesialis akan men-setting e-learning dengan menginput materi dan pertanyaan kuisnya, lalu membuat sertifikasi, lalu menambahkan sertifikasi ke course, lalu akan mempublish course tersebut. Lalu para peserta akan mengerjakan course-nya. eh, Kalau lulus, maka dia akan mendapatkan sertifikasi. Kalau tidak, maka dia harus mengulang course tersebut. Lalu jika dirasa seluruh peserta sudah menyelesaikan course-nya, maka training spesialis akan mengakhiri programnya. Oke, selanjutnya untuk modul orientasi, untuk workflow-nya akan dijelaskan di slide berikutnya. Next. Untuk modul orientasi, dimulai dari HR Manager menginisiasi orientasinya, lalu membuat program orientasinya. Lalu Division Manager akan memulai checklist orientasi yang sudah ditentukan, lalu employee akan menjalankan checklist orientasi tersebut. Kalau belum berakhir, maka akan lanjut menjalankan, dan kalau misalkan sudah, maka Division Manager akan mengonfirmasi checklistnya. Lalu kalau seluruh checklistnya sudah selesai, maka konfirmasi programnya selesai. Kalau misalkan belum, maka division manager akan memulai checklist yang baru. Begitu terus sampai seluruh checklist selesai, maka program berakhir. Oke, next. Selanjutnya untuk modul transfer, untuk melakukan pemindahan karyawan atau mutasi, mutasi antar perusahaan, untuk workflow-nya dijelaskan di slide berikutnya. Oke, berikut workflow untuk modul transfer. Di sini HR Manager dari Betamart akan membuat transfer employee. Lalu HR Manager dari Beta Express atau perusahaan yang akan ditransfer akan menerima transfer employee tersebut, lalu membuat kontrak karyawannya. Kemudian akan menjalankan kontrak. Setelah kontrak selesai dan proses transfer selesai, maka employee akan mulai bekerja di perusahaan yang baru. Pekerjaan ini akan dilakukan sampai kontrak berakhir. Dan di sini akan ada proses apakah kontrak akan diperpanjang atau tidak. Jika misalkan iya, maka HR Manager dari Beta Express akan membuat kontrak lagi. Kalau misalkan tidak, maka kontrak akan berakhir. Oke, baik. Setelah itu, kita akan ke 4 modul berikutnya, yaitu modul appraisal, payroll, announcement, dan dokumen bersama saya, Nandika Raffi. Nah, di sini yang pertama di modul appraisal. Jadi, modul appraisal ini adalah modul untuk menilai performa. Bisa langsung kita lihat di flowchart-nya itu, yang pertama membuat
appraisal formnya adalah HR manager. Awal-awal HR membuat survei, setelah membuat survei maka akan membuat appraisal, lalu memasukkan survei yang telah dibuat ke dalam appraisal. Selanjutnya appraisal yang telah dibuat akan dikirim ke tiga penilai. Nah, untuk di skenario kami ini ada tiga penilai, yaitu yang pertama general manager, yang kedua project manager, dan risk manager. Untuk orang yang dinilai adalah operations manager. Setelah itu ketiga orang ini akan menilai. Setelah menilai, nanti dari HR manager dapat melihat hasil penilaian di modul appraisalnya dan dapat mengubah status appraisalnya menjadi done. Setelah itu eh, apa namanya, HR manager juga dapat melihat partisipasi siapa saja yang menilai operation manager tersebut. Selanjutnya di dalam di dalam modul appraisal ini ada pengaturan OMS atau outgoing mail service. Jadi outgoing mail server. Jadi dalam penggunaan Odoo ini diintegrasikan dengan email yang dimiliki oleh PT Betamart, yaitu betamart@sysdm@gmail.com. Jadi pada skenario yang kami buat, email Jamal sebagai general manager itu diubah menjadi email tersebut. Saat HR membuat appraisal untuk operation manager, Jamal akan mendapat pesan dari Udu untuk melakukan penilaian kinerja employee dalam bentuk link dikirim ke email, lalu Jamal akan mengklik tautan tersebut dan mengisi survei penilaian. Nah, selanjutnya di modul payroll ini untuk proses penggajian dapat dilihat, jadi yang membuat apa namanya payslip-nya adalah HR manager. Awalnya dia membuat salary role kategoris, lalu membuat salary role-nya, lalu salary structure, lalu membuat kontrak, lalu membuat form employee slips, lalu memasukkan data untuk employee slips-nya, hingga melakukan compute sheet untuk apa perhitungan-perhitungan dari salary rule yang telah dibuat. Nah, setelah itu employee yang berhubungan dalam kasus ini yaitu adalah operation manager, Caya dia dapat melihat hasil apa namanya slip gaji atau pay slip yang diterima oleh dia. Nah, selanjutnya untuk modul announcement, nah ini modul untuk memberitahu suatu informasi di dalam internal perusahaan. Nah, adapun prosesnya bisa dilihat, pertama pembuatan form announcement oleh HR manager, lalu untuk approval-nya dilakukan oleh CEO. Nah, di sini CEO-nya Baki Dina. Nah, nanti dia akan mengubah status menjadi approve. Nah, nanti employee dapat melihat pengumuman pada halaman dashboard. Nah, dan yang terakhir ini modul dokumen. Jadi modul dokumen itu untuk melakukan manajemen berkas. Nah, adapun yang membuatnya itu bisa siapa aja, tapi untuk kasus ini yang membuat dokumen adalah HR manager. Jadi HR manager membuat dokumen, lalu di situ dapat menyertakan employee yang berhak atas dokumen tersebut, lalu dapat mengunggah. Nah, sedangkan di sisi lain employee dapat mencari dokumen tersebut dan melakukan download atau unduh. Nah, selain itu juga di kasus ini juga bisa employee mengunggah berkas dan HR manager mengunduh atau hanya melihat atau dilihat oleh employee yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 4 modul, yaitu modul recruitment, time off, dashboard, dan juga spreadsheet. Next. Pertama-tama untuk modul rekrutmen sendiri ini digunakan untuk mengelola end-to-end proses perekrutan karyawan baru secara efisien dan terstruktur. Jadi pertama dari manajer HR itu akan membuat lowongan. Lowongan ini dibuat biasa dari usernya. Usernya minta ada pegawai baru, nanti baru HR akan membuat lowongan. Nanti setelah itu akan memasukkan aplikan yang mendaftar, melakukan screening, dan melakukan wawancara HR. Nah, dari melakukan wawancara HR ada yang ditolak, ada yang diterima. Apabila diterima, dia akan masuk ke wawancara user yang dilakukan oleh user, dalam konteks ini adalah IT manager. Apabila ditolak, dia akan dikeluarkan dari proses rekrutmen. Apabila diterima, akan lanjut ke proses offering dan juga tanda tangan kontrak. Nah, setelah dilakukannya offering dan tanda tangan kontrak, akan dilakukan namanya penambahan employee agar terdaftar sebagai employee PT Betamart. Next. Selanjutnya adalah modul time off. Modul ini digunakan untuk mengolah berbagai cuti karyawan. Pertama-tama itu dilakukan dengan mengajukan, misal kasus ini adalah mengajukan cuti di luar jatah, yaitu IT manajernya. Oleh karena itu, seorang manajer HR akan membuat alokasi baru untuk cuti di luar jatah.
Dan di situ dari manajer HR akan meninjau pengajuan cuti yang dilakukan oleh IT manager. Apabila tolak, cuti tidak akan dikabulkan. Apabila diiyakan, maka dia akan mengirim persetujuan ke atasan. Jadi dilakukan untuk two-way approval. Nah, dalam kasus ini untuk IT manager sendiri atasannya adalah CEO-nya langsung. Jadi yang akan meninjau pengajuan cuti adalah CEO-nya. Apabila ditolak, maka IT manager tidak akan mendapatkan cuti. Apabila diterima, dia akan mendapatkan jatah cuti. Next. Selanjutnya adalah modul dashboard. Ini adalah merupakan modul ekstra yang digunakan untuk memvisualisasi data dari berbagai modul yang telah ada. Di sini dashboard akan menyajikan informasi penting secara real time yang membantu pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat. Di sini prosesnya dari install dashboard dan mengatur setting dashboard dari user itu akan bisa melihat seluruh dashboard dan informasi yang ditampilkan oleh dashboard. Seperti itu. Next. Terakhir adalah modul spreadsheet. Di sini modul mirip dengan seperti yang kita ketahui ada Microsoft Excel dan juga Google Sheet. Di sini berfungsi untuk manajemen data yang kolaboratif. Jadi di sini untuk kasusnya adalah mungkin dari tim audit eksternal itu minta data audit rekrutmen ke PT Petamart. Oleh karena itu, manajer HR yang bertanggung jawab sebagai tim rekrutmen akan mengumpulkan data dan mengenerate spreadsheet dari data-data yang telah dikumpulkan. Setelah itu, dari data spreadsheet dikumpulkan, diekspor datanya dan akan diberikan kepada tim audit. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan modul employee, modul discuss, dan modul legal actions. Untuk modul employee di sini skenario-nya adalah PT Betamat berdiri. Nanti manajer HR berfungsi untuk memasukkan data karyawan ke dalam Odoo Peta Betamat. Di sini manajer HR akan mengisi informasi perusahaan, dia akan mengimport data department, mengimport data job position, mengimport data users, lalu mengimport data employees. Nanti dia manajer HR akan melakukan pengecekan data. Apabila data sesuai, maka dia akan berhenti. Kalau tidak sesuai, dia akan menghapus semua data dan akan memperbarui master data dan akan mengimport master data ulang. Boleh next. Untuk modul discuss, ini dilakukan oleh dua orang, yaitu IT Manager sama General Manager. Di sini, General Manager ingin BT Betamat akan membuka cabang baru, di mana nanti dia akan mengadakan koordinasi dengan IT Manager. Nanti IT Manager akan menerima hasil koordinasi dan dia akan membuat channel untuk pembukaan cabang. Nanti IT Manager akan mengatur konfigurasi channel dan menambahkan anggota. Nanti selanjutnya channel tersebut sudah terbuat. Boleh next. Nah, untuk modul legal actions ini berfungsi untuk mendokumentasi kecurangan atau tindakan kejahatan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Di sini ada dua orang yaitu admin dan manajer HR. Di sini admin berfungsi untuk mengaktifasi modul legal action dan mengatur hak akses modul tersebut. Boleh di next. Dan di sini ada dua yaitu risk manager dan manajer HR. Untuk orang yang sepenuhnya menggunakan modul ini adalah manajer HR, di mana skenario-nya adalah risk manager, dia menemukan pelanggaran, dia akan menginvestigasi kasus, membuat laporan, dan mengirim laporan tersebut ke manajer HR. Jadi manajer HR akan mencatat kasus tersebut di dalam sistem Odoo dan mengadakan sidang kasus. Nanti apabila sidang kasus tersebut diterima atau kalah, maka dia akan mencatatnya juga dan kasusnya tersebut akan ditutup. Boleh next. Baik, selanjutnya adalah model organizational chart, expense, loan, dan present oleh Alwan. Boleh di next. Baik, terkait model organizational chart, di sini digunakan PT Betamart digunakan untuk mendefinisikan bagaimana hierarki organisasi yang ada di dalam perusahaan. Di sini admin akan mengkonfigurasi serta mendefinisikan bagaimana organisasi yang akan dibuat. Yang pertama, admin akan perlu menginstal modul HR Organizational Chart, lalu mendaftarkan semua employee ke dalam perusahaan. Selanjutnya, mendefinisikan setiap employee yang ada, siapa manajer employee tersebut. Dan perlu dipastikan bahwa semua employee tersebut sudah memiliki manajer. Setelah itu, proses akan selesai dan Organizational Chart akan terbentuk. Baik, selanjutnya, bisa di next. Selanjutnya adalah modul expense. Modul expense ini digunakan untuk mendokumentasikan seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi di sini skenario-nya adalah seorang karyawan ingin mengajukan proses reimbursement, di mana karyawan tersebut perlu mengisi detail expense terkait pengajuan, lalu mengajukan laporan tersebut kepada manajer divisi. Dalam kasus ini adalah IT manager.
IT manager ini selanjutnya perlu memvalidasi laporan yang akan diajukan oleh karyawan sebelumnya. Manajer divisi berhak melakukan penolakan atau menyetujui pengajuan tersebut. Ketika pengajuan tersebut disetujui, maka akuntan akan mencatat laporan ke dalam jurnal lalu membayar reimbursement. Selanjutnya, karyawan akan menerima uang pengajuan. Setelah itu proses bisa selesai. Boleh di next. Selanjutnya adalah skenario modul loan. Loan atau peminjaman digunakan oleh PT Betamart untuk memfasilitasi setiap karyawannya untuk mengajukan utang. Yang pertama, karyawan perlu mengisi detail dan mengajukan laporan pengajuan kepada payroll spesialis. Payroll spesialis perlu melakukan persetujuan apakah pengajuan tersebut disetujui atau ditolak. Jika pengajuan tersebut disetujui, maka payroll spesialis akan melakukan input kepada sumber akun pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Setelah itu, HR manager perlu menambahkan loan sebagai salary structure ke dalam payslip gaji karyawannya. Lalu ketika payslip gaji karyawannya sudah keluar pada bulan tertentu atau periode tertentu, maka otomatis karyawan tersebut akan dipotong gajinya sesuai dengan hutang yang dibebankan kepada karyawan tersebut. Boleh di next. Selanjutnya adalah skenario modul resign. Modul ini digunakan untuk mendokumentasikan bagaimana serta proses pengajuan resign itu sendiri, yang dimana karyawan dapat mengisi detail pengajuan serta mengajukan laporannya, dan manajer HR perlu melakukan persetujuan apakah persetujuan pengunduran diri dari karyawan tersebut diterima atau ditolak. Jika diterima, maka manajer HR selanjutnya perlu menghapus kontrak pekerja tersebut dan pekerja tersebut dianggap sudah tidak ada lagi di dalam perusahaan dan proses akan selesai. Boleh next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai modul custom PPA 21. Next. Jadi modul ini merupakan modul sistem pengelolaan PPA 21 yang terintegrasi dengan modul sistem payroll. Di sini kita mengembangkan modul khusus yaitu modul custom untuk menangani perhitungan pajak penghasilan karyawan. Di sini kita mengelola master data PTKP dan juga tarif pajak progresif yang disesuaikan dengan peraturan pajak terkini. Nah, untuk flow-nya pertama dari HR itu akan input data karyawan, lalu akan cek status NPWP, lalu hitung penghasilan bruto, hitung penghasilan setahun, lalu menentukan PTKP, hitung PTKP, hitung PP 21 per bulan, membuat payslip, dan akhirnya membuat laporan pajak. Next. Sekian presentasi dari kami, kelompok SISDM kelompok 3 PT Betamat. Terima kasih.